10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pendidikan nasional. Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan pada kebudayaannya. Kebudayaan tersebut syarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah, sehingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa. Baik, sebelum kita membahas tentang kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Pendidikan Nasional Indonesia. Ya, jadi Pendidikan Nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa meskipun secara garis besar dan persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa Indonesia yang secara geografis, demografis, historis, dan kultural secara khas. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Jadi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu jalur pendidikan dan program pengelolaan pendidikan. Saya akan membahas atau menerangkan satu persatu terlebih dahulu. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar secara berjenjang dan berkesinambungan, meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan pemerintah, dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional, sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang bersifat tidak formal, dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional. Modelnya sangat beragam. Dalam hubungan ini, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga, yang berfungsi utamanya untuk menanamkan keyakinan agama, nilai budaya dan moral, serta keterampilan praktis. Selanjutnya ada jenjang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. Jenjang pendidikan adalah suatu tahapan dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Jenjang pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Dimulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dan dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Di samping itu juga berfungsi mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989
menyatakan dasar kewajiban belajar pada pasal 14 ayat 1 bahwa warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar, dan ayat 2 menyatakan bahwa warga negara yang berumur 7 tahun kewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat. Selanjutnya jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi atau memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah luar biasa. Lalu ada pendidikan kedinasan dan pendidikan menengah keagamaan. Selanjutnya, jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan pengembangan nasional dengan perkembangan internasional. Untuk itu, dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi secara terbuka dan selektif mengikuti perkembangan kebudayaan yang terjadi di luar Indonesia untuk diambil manfaatnya bagi pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan dan kebebasan akademik, melaksanakan misinya pada lembaga pendidikan tinggi, berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengelolaan lembaganya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program dan pengelolaan pendidikan. Program dan pengelolaan pendidikan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1 pendidikan umum, 2 pendidikan kejuruan, 3 pendidikan luar biasa, 4 pendidikan kedinasan, dan 5 pendidikan keagamaan. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengurusan yang diwujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya, yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, dan SMA, dan universitas. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang bersikap peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti bidang teknik, jasa boga dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi, perkantoran, dan lain-lain. Lalu ada pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB, yaitu Sekolah Dasar Luar Biasa. Untuk jenjang pendidikan menengah, masing-masing memiliki program khusus, yaitu program untuk anak tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa, serta tunagrahita. Pendidikan kedinasan yaitu pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dasar, pelatihan, tugas, dan kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Lalu ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melakukan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Dilihat dari kecenderungannya, pendidikan keagamaan ada yang sepenuhnya memberikan pendidikan agama, dan ada yang memberikan pendidikan atas dasar pendidikan agama dan pendidikan umum. Serta dengan pendidikan umum yang disingkat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.